Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun pelajaran yang kita bahas hari ini anak-anak, indahnya saling membantu. Pelajaran ke-6 di semester 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami makna surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13 dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membaca, menulis dan menghafal surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3. Materi yang pertama yaitu siswa dapat membaca dan mengartikan surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3 dengan benar. Surat Al-Maidah anak-anak adalah surat kelima di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah terdiri dari 120 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Mari kita bersama-sama anak-anak simak bacaan surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3 dan artinya berikut ini. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Adapun potongan surat Al-Maidah ayat kedua mempunyai arti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Selanjutnya kita bersama-sama membaca dan mengartikan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13 dengan benar. Surat Al-Hujurat adalah surat yang urutannya ke-49 anak-anak dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat tergolong surat Madaniyah dan terdiri atas 18 ayat. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13 beserta artinya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Adapun isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 yaitu berisi perintah tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Adapun contoh tolong menolong, yang pertama kita menolong teman yang sedang jatuh dari sepeda. Yang kedua, kita menolong tetangga atau saudara yang sedang tertimpa musibah banjir. Adapun tolong menolong dalam hal keburukan, contohnya yang pertama kita membantu teman untuk mencuri mangga, sehingga perbuatan itu dikategorikan sebagai tolong menolong dalam hal keburukan. Yang kedua, contoh tolong menolong dalam hal keburukan yaitu mengejek teman. Adapun isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3 yaitu perintah untuk hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak. Menjalankan semua perintahnya, baik sholat maupun berpuasa, dan menjauhi semua larangannya. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, larangan berprasangka buruk atau disebut dengan suudzon, anak-anak. Suudzon adalah perbuatan dosa besar. Lawan dari kata suudzon adalah
husnuzon yang mempunyai arti berprasangka baik. Yang kedua, dilarang mencari kesalahan orang lain anak-anak atau menggunjing. Adapun isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 berisikan tentang bahwasanya di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Manusia adalah makhluk sosial anak-anak. Maka dari itu kita sebagai makhluk sosial harus hidup rukun, hidup berdampingan meskipun kita berbeda suku, agama, bahasa dan lain-lain sebagainya. Semoga kita semua dapat mengamalkan isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3 dan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Begitulah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.